Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya bersama keluarga mempersiapkan diri untuk divaksin bersama tokoh-tokoh agama dan alim ulama dari berbagai agama di kota Tanjung Pinang. Dan saat ini saya bersama keluarga dan juga rekan-rekan pengurus Forum Komunikasi Antar Gereja yang akan divaksin. Terima kasih, kita ikuti perjalanan selanjutnya. Oke, kita siap berangkat untuk divaksin. Di sebelah istri saya dan di belakang adik ipar saya yang merupakan tokoh pemuda di gereja. Kami siap berangkat untuk divaksin. Sambil perjalanan saya ingin menceritakan tentang vaksin itu sendiri. Vaksin pertama di dunia dalam sejarah yaitu di Cina. Waktu itu ada tabib yang meletakkan bekas luka cacar kepada orang yang sakit cacar dan terbukti menyelamatkan banyak nyawa pada saat itu. Itulah vaksin pertama yang tercatat dalam sejarah. Kemudian di tahun 1721 kota Boston, Amerika diserang penyakit cacar, juga wabah cacar. Dan ada seorang pengkhotbah Kristen, seorang pendeta bernama Cotton Mather. Dia juga bereksperimen. Dia mengambil luka-luka kering bekas cacar dan meletakkan kepada pembantunya yang bernama Onesimus. Dan itu terbukti Onesimus menjadi kebal dari penyakit cacar. Dan kemudian Cotton Mather mendorong para dokter-dokter yang ada di Boston pada saat itu untuk melakukan hal yang sama. Namun ternyata dari 11.000 orang itu hanya 242 yang mengikuti anjuran dari Cotton Mather. Sehingga dari 242 orang itu hanya 8 orang yang meninggal. Sementara yang tidak mau mengikuti anjuran Cotton Mather hampir sebagian besar meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah sejarah vaksin, sehingga banyak nyawa yang terselamatkan di kota Boston. Dan di kemudian hari ada seorang yang bernama Edward Jenner, dan dialah yang menemukan vaksin cacar yang pertama, sehingga pada saat ini kita dapat juga disuntik vaksin cacar. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sekilas tentang vaksin. Dan saat ini pandemi COVID-19 melanda dunia, dan kita tahu bahwa para ilmuwan, ahli-ahli medis telah menemukan berbagai-bagai vaksin. Ada berbagai jenis vaksin, dan saat ini kami akan divaksin dari vaksin Inggris AstraZeneca. Bapak Ibu, saya percaya bahwa vaksin ini adalah cara Tuhan untuk memelihara dan melestarikan umat manusia dari wabah penyakit. Tuhan tidak turunkan vaksin dari langit, tapi Tuhan pakai para ilmuwan, para medis untuk menemukan vaksin sehingga manusia dapat memakai vaksin itu. Ada banyak video-video, ya, cerita-cerita yang mengatakan vaksin itu dari disuntik chip 666 lah. Itu hanyalah halusinasi, itu hanyalah khayalan dan tidak ada dasar Alkitabnya. Karena itu Bapak Ibu, saya menganjurkan jikalau ada kesempatan untuk divaksin, divaksinlah agar virus corona tidak dapat menyerang kita. Baik, ikuti perjalanan selanjutnya. Sekali lagi bahwa vaksin ini adalah berkat Tuhan
untuk memelihara dan melestarikan umat manusia. Di dalam Alkitab juga kita melihat bahwa bukan hanya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit dengan mujizat. Salah satunya di Perjanjian Lama waktu Naaman disuruh berendam di Sungai Yordan oleh Nabi Elisa dan dia disembuhkan secara ajaib. Juga Tuhan Yesus menyembuhkan dengan cara mujizat berbagai-bagai penyakit, termasuk membangkitkan orang mati. Namun kita juga tahu bahwa ada juga cara-cara atau hukum-hukum tertentu yang Tuhan lakukan, seperti orang yang sakit kusta, mereka disuruh dikarantina terlebih dahulu. Setelah mereka sembuh, baru mereka melaporkan kepada imam. Jadi cara-cara Tuhan bermacam-macam untuk memberkati umat manusia, untuk memelihara umat manusia dari penyakit, termasuk saat ini melalui vaksin. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesempatan untuk divaksinlah. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita dari virus corona, dan Tuhan sanggup menyembuhkan kita dari virus corona apabila kita terkena. Namun dengan cara vaksin ini juga cara Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, inilah perjalanan rombongan kami untuk divaksin. Kiranya ini menjadi berkat dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.